Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tabi Bapak Ibu Guru hebat, salam dan bahagia. Kenalkan, saya Ketut Yuli Astuti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Provinsi Lampung. Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas tentang modul 1.4 koneksi antar materi budaya positif. Keterkaitan antar materi pada modul ini dimulai dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 terkait visi guru penggerak dan modul 1.4 terkait budaya positif. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan yang merupakan pembentukan peradaban yang dicita-citakan bangsa melalui profil pelajar Pancasila. Dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tersebut, seorang guru harus memiliki nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Nilai-nilai ini diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Guru penggerak harus senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya dengan berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru penggerak harus mempunyai harapan dan langkah yang diambil untuk mencapai ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid. Harapan tersebut terwujud dalam visi dan prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Melalui paradigma penting dalam mencapai visi sekolah impian dengan menggerakkan perubahan, melihat dari aset atau kelebihan yang dimiliki sekolah, dengan tahapan bakja yang meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, adalah metode yang efektif untuk membantu sekolah merencanakan perubahan berdasarkan apresiasi terhadap apa yang sudah berhasil. Ini menciptakan lingkungan yang positif untuk pertumbuhan dan perkembangan sekolah yang berkelanjutan. Berdasarkan tahapan bakja dengan pendekatan inquiry tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang mampu mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak, sehingga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pembiasaan tersebut adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi di sekolah yang akan menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran bagi murid. Yang saya pahami terkait keseluruhan materi modul budaya positif adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini, yaitu disiplin positif. Disiplin diri merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama yang dibuat di kelas atau di sekolah yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal dengan kalimat positif. Posisi kontrol. Posisi kontrol sendiri ada 5. Yang pertama adalah sebagai pemberi hukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, serta yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol yang baik bagi seorang guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer, kita memberikan kesempatan bagi murid untuk menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sebagai seorang guru, kita harus paham
Ada alasan di balik tindakan yang dilakukan oleh peserta didik terkait kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Selain itu, untuk melakukan disiplin positif bagi peserta didik, kita harus melakukan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah proses dialog untuk mencapai disiplin positif yang terdiri dari tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda selama menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan dan pelaksanaan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai teman ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin positif, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif adalah ketika saya ingin menerapkan segitiga restitusi terhadap anak dengan posisi sebagai manajer. Ternyata berbenturan dengan budaya di sekolah saya yang terbiasa menghukum dan sebagai pemantau sebagai langkah jitu untuk membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman-teman dan rekan-rekan sejawat saya. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat saya agar kami dapat berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik anak sebagai pembelajar sepanjang hayat. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal sudah baik dilakukan di sekolah adalah terkait keyakinan kelas atau sekolah yang sudah dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman atau pemantau ke posisi ideal yang mampu membangun motivasi intrinsik anak, yaitu sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan melakukan validasi atas kesalahan yang mereka perbuat. Tapi belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan karena saya masih memberikan solusi sendiri atas permasalahan yang mereka alami. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal menurut saya yang paling penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antar stakeholder di sekolah dalam menciptakan budaya positif, karena memerlukan kesepakatan semua pihak dan sarana prasarana sekolah yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi murid. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat terkait koneksi materi modul 1.4 budaya positif. Selalulah jadi guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.